warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mabrurah, NIM 072 dari kelas TIPB, akan menjelaskan materi tentang tajwid. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian tajwid. Tajwid menurut bahasa adalah berasal dari kata jawada yang bermakna melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Sedangkan menurut istilah, dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan. Yang kedua yaitu dalil tentang tajwid. Dalil yang pertama yaitu diambil dalam Al-Quran, Quran Surat Muzammil ayat 4 yang menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya. Dalil yang kedua yaitu dari sunnah Nabi yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ketika dia ditanya tentang bagaimana bacaan dan sholat Rasulullah, maka dia menjawab, "Ketahuilah bahwa baginda sholat, kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika dia sholat tadi. Kemudian baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika dia tidur tadi. Kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika dia sholat tadi. Hingga menjelang subuh." Kemudian Ummu Salamah mencontohkan cara bacaan Rasulullah dan menunjukkan bacaan yang menjelaskan ucapan huruf-hurufnya satu persatu. Dalil yang ketiga yaitu dalil ijma ulama. Para ulama telah sepakat dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah sesuatu yang fardu dan wajib. Materi yang ketiga yaitu tentang macam-macam hukum tajwid. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 macam hukum tajwid. Yang pertama yaitu nun mati, mim mati, mat, dan idgham. Nun mati dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa. Mim mati dibagi menjadi 3 jenis yaitu ikhfa syafawi, idhar syafawi, dan idgham mitlain. Hukum bacaan mat dibagi menjadi 2 jenis yaitu mat tabi'i dan mat far'i. Dan yang terakhir hukum bacaan idgham dibagi menjadi 3 yaitu idgham mutamathilain, idgham mutaqarriban, dan idgham mutajanisain. Yang pertama yaitu nun mati. Hukum bacaan nun mati yang pertama adalah idhar halki. Suatu bacaan dijatuhi hukum idhar halki apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar, seperti hamzah, kha, ain, ha, ghin. Idhar halki dibaca terang atau jelas, contohnya narun hamiyah. Hukum bacaan yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Bacaan dikatakan idgham bi gunnah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun, mim, wawu, dan ya. Dibaca dengan memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf-huruf idgham disertai dengung, dan seakan-akan kedua huruf itu menjadi satu, contohnya mayyaqulu. Hukum bacaan yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Bacaan dikatakan idgham bila gunnah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Cara membacanya yaitu dengan memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf lam dan ra tanpa mendengung, contoh miladunhum. Yang selanjutnya yaitu hukum bacaan iqlab. Bacaan dikatakan iqlab apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Apabila terdapat bacaan iqlab, maka nun mati atau tanwin itu harus dibaca mim, contohnya ambihum. Hukum bacaan nun mati yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Suatu bacaan dikatakan ikhfa hakiki apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, dot, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya harus samar dan mendengung seakan bertemu dengan huruf ng. Hukum bacaan yang kedua yaitu hukum bacaan mim sukun. Terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ikhfa syafawi, idhar syafawi, dan idgham mitlain. Ikhfa syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Hukum ini dibaca dengan cara samar-samar pada bibir dan didengungkan. Contohnya ya'tasim billah. Hukum yang kedua yaitu idhar syafawi.
Hukum bacaan idhar syafawi berlaku mim mati bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Adapun cara membacanya dengan jelas pada bibir sambil menutup mulut. Contoh, alaihim ghairin. Yang terakhir yaitu idgham mithlain atau idgham mimi. Suatu bacaan dikatakan idgham mimi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara melafalkan bacaan tersebut adalah dengan membaca huruf mim rangkap secara mendengung. Contohnya, kamil fiatin. Hukum tajwid yang ketiga yaitu mat. Mat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mat tabi'i dan yang kedua yaitu mat far'i. Mat tabi'i merupakan hukum mat yang masih murni atau asli, di mana mat berarti panjang dan tabi'i yang artinya biasa. Mat tabi'i terjadi apabila huruf berharokat fathah bertemu dengan alif, huruf berharokat kasrah bertemu dengan ya mati, huruf berharokat dhamma bertemu dengan waw mati. Adapun cara membacanya harus panjang 2 harokat atau disebut 1 alif. Contohnya, kitabun, yaqulu, sami'un. Hukum bacaan mat yang kedua yaitu mat far'i. Mat far'i terdiri dari 14 hukum mat. Namun dalam video kali ini saya hanya menyebutkan 5 hukum mat saja. Yang pertama yaitu mat wajib mutasil, yang kedua mat jaiz munfasil, yang ketiga mat lazim mutsaqal kilmi, yang keempat mat lazim muhaffaf kilmi, dan yang terakhir yaitu mat lagin. Hukum bacaan tajwid yang terakhir yaitu tentang idgham. Idgham dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama idgham mutamathilain, yang kedua idgham mutaqarribain, dan yang ketiga idgham mutajanisain. Idgham mutamathilain artinya yang serupa, ialah pertemuan antara dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya, seperti dal bertemu dal dan sebagainya. Hukum bacaannya adalah wajib diidghamkan. Contoh, idzahaba. Hukum bacaan idgham yang kedua yaitu idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain artinya yang hampir, ialah pertemuan dua huruf yang sifat dan makhrajnya hampir sama, seperti ba bertemu mim, qaf bertemu kaf, dan ta bertemu zal. Contohnya, waddastaifatun. Hukum bacaan idgham yang terakhir yaitu idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain artinya yang sejenis, ialah pertemuan antara dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya, seperti ta dan ta, lam dan ra, serta zal dan za. Contoh bacaannya, alam nahluqkum. Baik, berikut ini merupakan salah satu penerapan hukum tajwid di dalam Quran surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Hukum tajwid yang pertama yaitu idhar syafawi, dikarenakan ada mim sukun bertemu dengan nun. Hukum tajwid yang kedua yaitu qalqalah sughra, karena ada huruf dal berharakat rukun dan berada di tengah. Hukum bacaan yang ketiga yaitu mat tabi'i, karena ada huruf nun berharakat fathah bertemu dengan alif. Yang keempat yaitu ifa hakiki, nun sukun bertemu dengan kaf. Yang kelima yaitu asyamsiyah, karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf asyamsiyah lam. Yang keenam yaitu mat tabi'i. Yang ketujuh mat tabi'i. Ke-8 gunnah, karena ada nun bertasydid. Yang ke-9 al-qamariyah. Ke-10 mat iwad, karena ada ra berharokat fathah tanwin dan diwaqafkan.
Yang ke-11 gunnah, ke-12 al-qamariyah. Hukum baca yang ke-13 yaitu mad iwad, ke-14 mad tabi'i, ke-15 ikhfa hakiki dikarenakan ada nun sukun bertemu dengan shad. Yang ke-16 hukum bacaan qalqalah kubra karena ada huruf ba diwakafkan. Yang ke-17 ada hukum bacaan mad tabi'i, dan yang terakhir ada hukum bacaan qalqalah kubra dikarenakan ada huruf ba diwakafkan. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.